Akhirnya ideologi sklerologi itu bukan hanya untuk melihat kelemahan fisik, tapi juga untuk melihat emosional ya, melihat sisi emosinya. Melihat sisi emosionalnya. Karena manusia itu bukan hanya yang fisik, yang tubuh ya, tapi dia juga punya jiwa ya, juga punya emosi, punya spirit, itu ya. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi ada body, mind, sama spiritnya ya. Oke. Jadi ya namanya holistik ya keseluruhannya ya, keseluruhan kita mengobati ini. Dan ini kan menjadi satu sistem, artinya bukan hanya orang itu sakit fisik, oh ini hanya sakit fisik aja ini, kayak gitu. Oh hanya tubuhnya aja. Oh ini hanya sakit secara emosinya aja. Enggak ya, jadi itu adalah satu sistem. Makanya kalau kita lihat di iris, chartnya itu kan ada dua, dengan lokasi yang sama. Misalnya, kan udah dibagikan ya chart emosionalnya, itu sambil dilihat ya di chartnya. Misalnya di zona jantung, kita lihat zona jantung itu emosionalnya apa? Oh, dia emosionalnya bab kehilangan kan, bab dia kehilangan. Itu dijelaskan. Kemudian liver, oke, liver ya yang ada contohnya. Liver itu kan dia emosionalnya kemarahan ya, kemarahan. Artinya ini satu lokasi tapi dia punya dua makna. Ya karena manusia itu nggak bisa dilepaskan bahwa dirinya itu hanya yang fisik. Nah, itu adalah satu kesatuan. Makanya ketika seseorang itu sakit fisiknya, itu pasti terganggu emosinya. Nah, masalahnya dia merasa menyadari nggak dia bahwa ada emosinya yang mengganggu. Atau itu anggapnya ya biasa aja, emosi itu ya nggak pengaruh, ya biasa aja Mbak, marah sedih itu dianggapnya sesuatu yang normal ya, jadi dianggapnya sesuatu yang biasa, padahal itu menjadi memantik tubuhnya itu bermasalah. Jadi tubuh itu hanya menunjukkan sebenarnya ada dirinya yang bermasalah kayak gitu ya. Tapi rata-rata ditemukan mesti emosinya bermasalah, makanya satu posisi iris itu bisa bermakna fisik sama bermakna emosinya apa. Ingat kembali kalau iris ini adalah genetik ya. Genetik itu artinya itu warisan. Bisa warisan daripada ayah ibunya atau warisan daripada kakek neneknya. Jadi ketika kita melihat tanda di iris, itu sebenarnya tanda yang diwariskan daripada orang tuanya. Misalnya di iris kita lihat ada tanda di lakuna ya, lakuna di zona jantung kayak gitu. Pemilik matanya belum tentu sakit jantung, tapi orang tuanya kemungkinan dia ada masalah jantung. Karena ini kan warisan, jadi yang pasti itu iris itu malah dia untuk melihat orang tuanya, itu warisan dari orang tuanya. Nah, warisan dari orang tuanya yang udah jadi itu, si pemilik matanya itu kan menjadi potensi menjadi aktual apa enggak, lihatnya di sklera. Jadi itu kan dari orang tuanya ya. Orang tuanya dia mewariskan apa yang muncul di iris. Apa yang muncul di iris ya. Jadi apa yang dimuncul di iris itu sebenarnya menunjukkan daripada kondisi orang tuanya. Nah, yang di iris ini bagi pemilik matanya ini adalah suatu potensi. Nah, dia menjadi aktual lihatnya di sklera ya. Aktual. Jadi apa yang nampak di iris itu belum tentu muncul pada pemilik mata. Bisa muncul, bisa enggak. Tapi itu adalah apa yang terjadi pada orang tuanya, yang bermasalah di orang tuanya. Kalau jantung ya berarti orang tuanya kemungkinan ada masalah gangguan di jantungnya, kayak gitu. Nah, kalau emosional, nah dia juga sama, dia membawa jejak-jejak dari orang tuanya ya. Jadi kayak artefaknya ya. Kayak jejak kaki kayak lubang-lubang itu ya. Kayak lakuna-lakuna itu ya. Jadi dia membawa jejak-jejak daripada orang tuanya. Ketika seorang tidak menyadari apa yang dibawa dari orang tuanya, ya dia hanya mengulangi daripada ceritanya, jadi daripada irisnya itu. Jadi dia hanya berulang pada anaknya ya. Jadi misalnya kayak gini. Oke. Ini ya gambarannya kayak kayak CD itu ya, mutar CD gitu. Apa yang diiris itu
Ya kalau orang nggak sadar dan nggak mau merubah, ya dia hanya memainkan daripada yang sudah tercatat itu di irisnya. Makanya ada cerita, ada pasien itu ketika dia waktu kecilnya ditinggalkan, kemudian dia meninggalkan anaknya. Jadi kan hanya berulang tanpa sadar. Oh ya juga ya, saya ternyata melakukan hal yang sama seperti yang dulu bapaknya lakukan. Jadi itu kan hanya turun-temurun. Kalau nggak disadari, ya putaran lagi siklusnya. Sama aja penderitaannya kayak gitu. Hanya orang sadar apa enggak gitu. Nah, untuk sadar itu kan dia harus punya ilmu. Oh, apa saja sih yang dibawa daripada orang tua saya? Oh, ini iris saya. Oh, lakunannya di sini, di sini, di sini. Tinggal dilihat, dicocokkan dengan catnya. Berarti itu adalah apa yang dibawa daripada orang tuanya. Yang sudah terinstal, tinggal menjalankan aja. Oh, berarti kalau saya ada ada tanda perfeksionis misalnya. Nah, kan hanya mengikuti udah jadi programnya. Tapi ketika tahu, oh saya perfeksionis, ada sisi baiknya. Tapi sisi lemahnya ketika seorang itu perfeksionis, dia bisa bermasalah dengan orang lain karena dia menuntutkan kesempurnaan. Nah, itu bisa menjadi masalah di kemudian hari. Terutama misalnya perfeksionis pada pasangannya itu bisa bermasalah gitu ya artinya. Nah, berarti perfeksionis ini, oh saya tahu ada sisi potensi, kelebihan, ada sisi kelemahan. Berarti harus mulai untuk menerima daripada kesalahan orang lain. Jadi di situ kita belajar, oh ini kelemahannya di sini. Berarti apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diseimbangkan, apa yang perlu ditambah gitu ya. Jadi bukan yang diiris. Jadi kita itu ya bukan iris itu adalah apa yang sudah dituliskan oleh orang tua. Jadi kayak takdirnya itu ya apa yang sudah dituliskan oleh orang tua ya, oh kamu begini, 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 begini kayak gitu. Nah, mau nggak ini menerima ini? Ya kalau nggak mau berarti kita uninstall ya. Iya, install programnya. Biar nggak mengulang lagi gitu. Nah, untuk mampu menginstal ini kita kan perlu tahu, oh ini satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa kayak gitu ya. Apa saja yang ada dalam diri kita yang itu potensi yang bisa menjadi aktual ya. Berarti kita pertama harus tahu dulu. Makanya kita butuh chart itu ya kayak peta makanya. Nah, itu petanya kita. Oh, kita lemahnya di sini ya gitu. Nah, berarti ini yang perlu diperbaiki bagian Anda di sini ya gitu. Itu yang perlu kita perbaiki kayak gitu. Biar kita nggak mengulang kejadian daripada orang tuanya. Tapi kalau nggak tahu, ya kisah hidupnya itu ya sesuai iris matanya itu. Makanya di iris kolaretnya itu dianggap ya itu 60 tahun ya. Nah, itu ada di materi kolaret itu dia bisa orangnya ke ekstrovert, kemudian pada usia tertentu dia bisa menjadi kayak introvert, itu ada alurnya itu ya. Nah, dia mengikuti siklus 60 tahun dia. Itu dilihatnya di kolaretnya itu misal kayak gitu gambarannya. Misalnya tadi udah dijelaskan oleh Mbak Zumrotul ya, ada pasien dia kanker paru kayak gitu. Nah, agar dia bisa kan dingin ya. Jadi kalau orang yang apa namanya beban emosinya sangat berat, kemudian nggak sulit untuk mengungkapkan itu biasanya cenderungnya dingin ya dia dingin. Makanya cenderung gampang untuk benjolan kayak gitu ya. Dingin. Kemudian dingin ini kan kayak membeku ya. Nah, jadi gampang bentuk apa namanya sampah itu mudah jadi sampah ya. Jadi mudah jadi benjolan kayak gitu. Nah, dia harus dicairkan dulu. Dia mulai dengan menangis. Sudah agak-agak. Baru nanti dinaikkan lagi biar alirannya lancar ya. Kan dingin ya. Nah, untuk orang itu bisa tahu masalahnya, dia langsung menangis tanpa apa namanya, harus dengan suara kencang, harus begini-begini. Enggak, dia kalau itu pas, tepat dengan masalahnya, dia akan menangis sendiri. Nah, masalahnya kalau dia tipe yang restricted ya, restricted itu yang udah dijelaskan di materi di awal ya, restricted, kemudian dia tipe pemikir, atau empatik, pemikir rapat itu ya, yang seratnya rapat, tipe empatik, pemikir ya gitu, sulit untuk membuka apa masalahnya. Dibilangin, oh ada masalah, ya biasa aja lah Mbak, kayak gini. Nah, itu susah gitu. Makanya ketika kita lihat matanya itu untuk membuka apa sebenarnya masalah besarnya kayak gitu. Nah, ketika dia, oh Ibu ada masalah dengan kehilangan, kesedihan kayak gitu. Nah, dia mulai nangis itu ya. Nah, di sini mulai ada energinya mulai muncul ya, sehingga ini akan membaik ketika dia tubuhnya mampu panas ya, mampu hangat ya.
Karena kan artinya alirannya lancar. Kalau dingin terus, nah ini meskipun kankernya diambil kayak gitu ya, dipotong, nanti bisa muncul lagi. Itu kan hanya buah ya, hanya buah daripada akarnya yang bermasalah ya. Nah, itu hanya buah gitu. Nah, selama kondisinya dingin ini jadi masalah. Jadi dia harus tubuhnya hangat. Nah, tadi dia harus mulai menangis dulu. Kalau langsung disuruh, oh ini ibu kurang mampu mengeluarkan emosinya, kurang bisa marah-marah kayak gitu. Orang marah itu kan tubuhnya agak panas ya, agak hangat, jadi mulai lancar ya. Nah itu apa namanya susah. Dia kan berawal dari dingin kok langsung dia jadi kayak mendidih dia, panas mendidih. Nah itu susah, dia harus melewati menangis dulu. Nah untuk menangis ini kan kita harus mampu membuka apa sebenarnya yang dipendam, apa yang sebenarnya menjadi tekanan daripada pemilik mata. Ah, ini kita buka pakai pakai iridologi ya, iridologi sklerologi ya. Tandanya apa ini yang berat kayak gitu. Tapi kalau suruh cerita, dia aja tipenya susah mengungkapkan, gimana mau cerita gitu. Akhirnya paling pulang, oh ya udah Bu, ada kesedihan gitu. Oh ini herbalnya itu belum keluar ya, karena dia sendiri aja nggak tahu sebenarnya dia itu eh, yang dia tahan tuh apa ya perasaannya kayak gitu. Nah kita buka, setelah dia buka, oh iya begini kesedihan itu, terus dia nangis kayak gitu. Nah ini pentingnya kita buka ini, bukan tandanya di mata kita tahu seluruh ceritanya, itu enggak ya, bukan kita tahu ceritanya, oh ibu begini begini, enggak semuanya kita tahu ceritanya, tapi itu sebagai pintu ya, pintu untuk membuka apa masalahnya. Oh ini perasaannya nih kesedihan gitu, kesedihan tuh berarti terkait apakah dia ada kehilangan gitulah, dia baru cerita kayak gitu, nangis gitu. Nah, nanti baru setelah dia sudah menangis, oh tahu masalahnya ini, nah, tubuhnya lebih bertenaga. Jadi pertamanya orang tuh kadang datang itu agak menunduk gitu, setelah dia cerita itu badannya itu dilihat tegap kayak gitu ya, tegap, kemudian suaranya itu agak lebih kuat kayak gitu. Oh di situ dia sudah mulai semangat ya, terutama kalau untuk penyakit yang berat ya, dia ada semangat ya, optimis ya. Nah, itu baru dikasih herbal lebih optimal ya, insya Allah ya kayak gitu. Nah itu salah satu manfaat kalau kita belajar iridologi emosional ya. Sklerologi juga ada sih di zona emosional hati, emosional pankreas gitu. Nah, kita bahasnya yang iridologi. Oke. Jadi ini hanya pembuka agar dia cerita kayak gitu ya. Kayak gitu pengantarnya. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi iridologi melihat bawaan dari orang tua kita. Jadi itu bawaan dari orang tua. Kalau sklerologi ya dia untuk melihat kondisi saat ininya kayak gitu ya. Oke, kemudian ini udah ya, ini di awal tuh. Mengapa mata dijadikan sebagai alat untuk mendeteksi kelemahan organ tubuh? Dijelaskan. Oke. Itu materi-materi awal ini. Iris, jadi kita membacanya di iris. Iris. Di sklera juga ada emosionalnya, tapi kita pelajari yang iris. Iris itu yang bawaan, yang dia perilaku apa yang dibawa dari sejak lahir, yang itu ya bisa jadi aktual kayak gitu. Makanya lebih mudah mengkonfirmasi kalau bab emosinya. Nah, kalau fisik kadang dia udah jadi masalah, keluhan, atau dia bisa jadi belum menjadi penyakit. Tapi kalau emosi dia biasanya ngerasa sebenarnya, merasa kayak gitu. Hanya kadang menyangkal aja kayak gitu. Itu ya, itu kalau emosional ya. Oke, gitu. Iridologi perilaku atau iridologi emosional adalah alat yang ampuh untuk memungkinkan praktisi untuk mengenal orang asing pada tingkat yang lebih dalam. Artinya, ya orang itu kan ada yang disembunyikan, mungkin tidak disampaikan semuanya. Nah, itu kita bisa bantu pakai iridologi. Nah, makanya saya cari karyawan itu juga pakai iridologi, ya, iridologi, sklerologi kayak gitu. Karena sebelum-sebelumnya ketika dia diterapkan ya kontak ganti ya karyawannya. Ketika oh ini nggak cocok, setelah dilihat lagi irisnya, oh ya makanya ini nggak sesuai dengan kriteria kayak gitu. Sesuai kriteria yang tipenya seperti ini kayak gitu. Ya alhamdulillah cocok ya. Jadi dari situ bisa untuk oh kira-kira yang saya butuhkan tuh yang tandanya apa sih kayak gitu. Oh yang ada lakunanya yang gimana kayak gitu. Jadi tinggal di foto matanya yang nggak usah banyak wawancara ya. Jadi tinggal paling 5 atau 10 menit tanya sedikit.
Kemudian ya udah kan kita tinggal lihat matanya. Jadi mata itu bercerita tanpa orangnya itu menyampaikan berbicara. Karena tidak semua orang mampu menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Dan beberapa banyak orang juga yang dia menyampaikan tidak sesuai dengan hatinya. Nah, itu bagaimana kita tahu orang itu memang apa yang dia ucapkan itu memang dirinya. Nah, kalau wawancara kadang orang bisa sudah belajar ya, sudah belajar. Oh, nanti ya, jawabannya begini-begini kayak gitu. Tapi kalau matanya yang bercerita, yaitu kan matanya sendiri ya. Artinya kita hanya membaca simbol ya, membaca simbol-simbol aja. Nah, itu kan matanya sendiri yang bercerita. Saat Anda menggunakan metode ini lebih dalam, maka semakin Anda kagum pada seberapa akurat mata menunjukkan kepribadian seorang baik saat ini maupun warisan gitu ya. Nah, yang tergantung seberapa banyak yang kita mau gali. Makanya Bu Ati ya, teman, itu dia cerita ya semakin dipelajari lagi, semakin ada lagi, semakin banyak lagi informasi yang belum kita ketahui, semakin banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari belajar ini ya. Jadi semakin banyak, semakin digali, ada lagi gitu. Jadi ya nggak selesai-selesai belajarnya itu banyak kayak gitu. Sehingga jadi sesuatu yang menarik karena kita itu kayak mengumpulkan puzzle-puzzle ya. Puzzle-puzzle. Ini ya. Jadi kayak kita mengumpulkan puzzle-puzzle tentang seseorang ya, diri kita awalnya. Seberapa banyak itu semakin menunjukkan semakin kayaknya sesuai ya, semakin banyak informasinya itu semakin terkumpul. Nah, makin bentuk kayak gitu. Tinggal seberapa banyak informasinya. Bisa kita baru mengamati fisiknya, itu ya nggak apa-apa. Oh, baru mengamati dia tipe yang introvert, oh, dia tipe yang extrovert, itu juga bisa. Oh, ini tipe yang ring stresnya banyak. Oh, berarti dia gampang cemas, gampang apa namanya, baper, tertekan, kayak gitu. Jadi bertahap memang. Jadi nggak mungkin ada banyak sekali materinya. Jadi tidak harus semuanya langsung dihafal ya. Tapi yang kira-kira kita gunakan dulu, pelajari sedikit-sedikit dulu, kemudian kita praktekkan, kita temukan pada mata orang lain, pengalaman kayak gitu ya, dicek, oh tipenya kayak gini ya gitu. Terus dia suruh cerita kayak gitu. Nanti ada banyak kayak kagum ya, oh ternyata mata itu bisa melihat begini-begini kayak gitu. Makanya harus dicoba atau dipraktekkan ya, jadi biar tahu ya, oh begini gitu. Jadi akan tertarik untuk belajar meskipun materinya banyak kayak gitu ya, apa namanya, yang dipelajari banyak itu tetap semangat belajar ya, karena semakin menarik untuk dipelajari. Ini aja masih belajar terus itu. Semakin diteliti semakin banyak tahu ya. Oke, kalau kita lihat di chart, kita masuk ke chartnya ya. Itu chartnya dari Jim Verghese ya. Nggak saya masukkan di grup, udah ada ya. Tinggal dilihat di grupnya itu. Itu ada 3 warna ya. Yang bagian dalam, yang bagian dalam kuadrat itu warnanya biru. Kemudian sebelahnya itu warnanya kuning, kemudian yang pinggir tuh warnanya merah, yaitu terkait fisik. Gitu. Jadi ketika ditemukan tanda baik itu lakuna kah, apakah krip, apakah radisolaris, itu di zona emosional, berarti itu terkait dengan emosional. Kalau di zona fisik ya tandanya, berarti misalnya zona pengasuhan ada tanda apakah itu krip, apa itu pigmen, lakuna di zona pengasuhan, tapi yang bagian warna merah. Warna merah itu berarti mendekati yang tepi ya, mendekati tepi irisnya itu ya, mendekati tepi irisnya. Ini ya. Nah, zona merah itu mendekati tepi itu. Berarti dia kurang pengasuhan yang terkait dengan fisik. Nah, apakah waktu kecilnya itu dia kurang kalau orang itu digendong, apakah disayang-sayang, kayak gitu ya. Jadi kurang pengasuhan secara fisik. Gitu. Kalau dia letaknya di zona emosional, nah, berarti apakah dia secara fisiknya digendong, tapi dia tidak merasakan adanya kasih sayang gitu ya. Jadi orang tuanya hadir, tapi dia tidak merasakan, orang tuanya ada di rumah, tapi dia tidak merasakan kasih sayangnya ya. Nah, itu bisa di zona emosional. Kalau zona mental itu terkait dengan pikirannya. Nah, yang zona mental itu biasanya susah untuk digali ya, karena dia kan di dalam pikirannya ya. Yang bisa ditanyakan itu biasanya di zona emosional dan fisik kayak gitu. Kemudian mata kanan itu kan ada hubungannya dengan
male dan female ya. Nah, female ya. Yang mata kanan itu terkait dengan hubungan laki-laki ya. Laki-laki itu bisa bapaknya, kemudian saudara laki-lakinya, kemudian kalau dia perempuan ya bisa nanti ke arah pasangannya, kayak gitu ya. Dan mata kiri itu terkait dengan perempuan. Nah, misalnya adrenal, tanda adrenal jam 6. Adrenal itu terkait dengan perfeksionis ya, atau kesempurnaan. Sionis. Nah, terkait perfeksionis atau kesempurnaan. Nah, pemilik matanya itu misal laki-laki. Laki-laki ya. Nah, ditemukan tanda lakuna. Nah, ini misal di mata kiri. Misalnya ini ada tanda lakuna di zona adrenal ya. Di zona adrenal. Nah, itu. Di mata kirinya. Berarti nanti dia hubungannya dengan perempuan itu dia perfeksionis. Perfeksionis terhadap perempuan. Nah, makanya nanti sama istrinya dia bisa perfeksionis. Mungkin standarnya cukup tinggi ya, begini-begini harus begini-begini kayak gitu. Nanti bisa bermasalah dengan pasangannya jika matanya laki-laki. Kalau di mata kanan ya berarti dia terkait dengan hubungan laki-laki. Apakah teman kerjanya, apakah bosnya kayak gitu ya. Intinya hubungannya dengan laki-laki. Kalau di mata kiri berarti hubungannya dengan perempuan. Nah, begitu juga kalau perempuan berarti nanti hubungan dengan pasangannya yang perfeksionis itu di mata kanannya ya. Mata kanannya yang muncul. Ini kan terkait dengan laki-laki ya. Terkait dengan berawal berarti ketika laki-laki itu bermasalah dengan perempuan karena terkait perfeksionis, nah, dia berarti ada masalah dengan ibunya, apakah saudara perempuannya sebelumnya gitu ya. Jadi awalnya itu ya berawal dari keluarganya, ada masalah dengan keluarganya. Dia hanya mengulang itu dengan orang lain, apakah dengan teman kerjanya, dengan pasangannya, kayak gitu. Itu tandanya. Ketika ada tanda kelemahan di perfeksionis di adrenal, oh berarti dia harus mulai untuk menerima, mentoleransi daripada kesalahan orang lain gitu. Ya kalau enggak dia memaksa orang lain harus seperti ini standarnya kayak gitu. Ya lama-lama dia tidak disukai kah, apakah menimbulkan konflik kayak gitu ya. Jadi ini untuk melihat oh ini kelemahan saya di sini, oh, berarti ini perlu diperbaiki. Kemarahan berarti oh ini belajar untuk mengampuni, memaafkan orang lain kayak gitu. Nanti di dalam kehidupannya dia dibikin marah aja kayak gitu bawaannya. Jadi kayak kejadian itu men-trigger atau mengaktifkan daripada lakuna-lakuna itu ya. Ada aja bawaannya pengen marah gitu. Nah, karena dia punya lakuna di zona liver. Jadi dia lebih rentan untuk marah. Nah, misalnya kejadian yang sama, dia diperlakukan sama, tapi satunya itu enggak ada lakuna di zona liver, satunya ada. Nah, nanti yang bereaksi marah lebih kuat atau lebih tinggi pada yang ada lakuna ataupun sora ya, sora di zona liver kayak gitu. Sora di zona liver itu lebih mudah terpicu untuk marah dibandingkan yang tidak ada kayak gitu ya. Oh ini kelemahannya di marah. Jadi kalau orang lain mulai memancing untuk marah, nah ingat lagi kayak gitu. Oh ya harus belajar untuk memaafkan, mengampuni kayak gitu ya. Memang tidak mudah, tapi itu kan tahap ya memang harus berproses belajar kayak gitu. Ya kalau enggak dia enggak sadar marah aja bawaannya lama-lama jadi buahnya jadi benjolan ya, tumor, plasma kayak gitu ya. Kanker gitu. Makanya yang pasien yang kanker paru-paru itu di zona emosional hatinya di sklera ya itu muncul tanda kemarahan gitu. Kemarahannya juga. Nah, biasanya terkait dengan kemarahan itu bisa memicu dia parah benjolan, tumor, plasma kayak gitu. Tadi ya. Kalau mata kanan ya berarti dia terkait dengan laki-laki. Bisa ditanyakan, jadi kita mulai menanyakan, bukan menghakimi. Sehingga dia dari situ, oh kok ini tahu, terus dia mulai cerita kayak gitu. Nah, kadang dia agak lupa, terus ditanyakan lagi, ya dia bisa mulai ingat dan bercerita masalahnya. Posisi pada chart menunjukkan secara spesifik kepribadian pemilik mata. Itu menunjukkan beban yang dibawa pemilik mata ya, yang diturunkan dari orang tuanya atau ayah ibunya. Jadi ketika orang tuanya belum selesai bab kemarahan, mungkin dia marah juga dengan orang tuanya.
karena tidak sesuai harapannya, misal cara mendidiknya kayak gitu. Nah, kemudian bab marah ini belum selesai, kemudian diturunkan ke anaknya kayak gitu ya. Jadi kalau eh, apa namanya, apalagi masih kecil ya, masih kecil itu ketika ada bayi balita itu bermasalah itu cek orang tuanya ya, karena dia kan hanya mengulang daripada orang tuanya, jadi harus diperbaiki lah orang tuanya dulu kalau masih kecil kayak gitu ya. Tapi ketika dia sudah dewasa, yang namanya orang orang tua itu sudah tua ya, dia nggak belum tentu bisa belajar, berarti itu tugas anaknya untuk menyelesaikan beban-beban dari orang tuanya ya, dibersihkan kayak gitu. Oke, kita masuk ke ada dua tipe utama perbedaan, yaitu tipe pemikir dan emosional. Sebenarnya ada empat, tapi ini secara umum ya, secara paling umum dasar itu dia tipe bagi dua, tipe pemikir dan tipe emosional itu. Mereka saling berlawanan. Ini tidak berarti bahwa pemikir tidak memiliki emosi dan orang yang emosional tidak berpikir. Bukan berarti kayak gitu ya. Artinya dia lebih dominan. Dominannya apa kayak gitu ya. Bukan berarti orang pemikir itu nggak bisa emosi. Nah, tapi dia dominannya apa-apa banyak yang dipikirkan. Nah, makanya masalahnya biasanya kecemasan, overthinking kayak gitu. Lalu tubuhnya, fisiknya itu rapat ya, tipe yang konstitusi kuat. Konstitusi kuat itu kan artinya dia recovery-nya bagus, secara bawaan lahirnya bagus, kan organnya nggak banyak lubang-lubangnya ya. Nah, tapi dia punya sisi kelemahan. Kelemahannya dia apa? Overthinking ya. Apa jadi gampang cemas, gampang semua banyak dipikirkan itu ya. Nah, ini apa namanya? Ini tipe yang pemikir ya kelemahannya. Tapi secara fisiknya bagus organnya. Jadi ketika dia sakit, tipe pemikir ini organnya bagus, sebenarnya dia perbaikannya bisa cepat kayak gitu. Nah, tapi dia masalahnya di ini overthinking. Makanya harus banyak dikurangi informasi ya, informasi yang dia dipastikan tidak bisa dipastikan kebenarannya, kemudian informasi yang membuat dia down kayak gitu ya. Makanya kemarin ketika dilihat itu pemilik matanya itu ya nggak banyak garis tanda neoplasma kayak gitu ya. Tapi ini ya dia kena di kanker paru-paru ya, dicek kayak gitu. Ya banyak tanda neoplasmanya kayak gitu. Oh, ternyata dia tipe yang kuat itu. Nah, ketika emosionalnya terganggu, dia langsung organnya bermasalah kayak gitu ya. Ternyata dia menangis karena kehilangan daripada orang tuanya, apa ibunya udah meninggal dalam jarak waktu 1 tahun, dan dia selama merantau di Kalimantan. Jadi kayak merasa bersalah. Hanya merasa bersalah, kenapa saya baru sebentar merawat orang tua meninggal. Jadi dia merasa sangat bersalah itu ya. Baru setelah itu dia setelah 5 tahun berikutnya dia langsung kena kanker paru-paru ya gitu. Secara organnya, oh ini banyaknya sebenarnya garis gula kayak gitu. Makanya bisa jadi keluhannya sama kayak gitu. Oh, kanker paru-paru, tapi bisa apa namanya, terapinya, irbalnya, pengobatannya itu bisa berbeda. Nah, ini spesifik untuk setiap orang, makanya kita harus tahu dulu ini akarnya dari mana gitu. Dia masalahnya ada di mana gitu. Di awalnya dijelaskan dulu, Bu, ini mencari akarnya. Kalau hanya buahnya yang diambil, nanti berbuah lagi gitu. Jadi apa akarnya kayak gitu. Akarnya itu dibereskan, kemudian dia secara fisiknya ini masalahnya ada di mana kayak gitu. Sehingga itu tidak berulang. Kalau hanya diambil ya nanti muncul lagi. Itu kan hanya buah aja gitu ya. Memang kelihatannya bisa jadi agak panjang dalam mencarinya, harus cerita banyak. Tapi kan dia langsung sesuai ya, sesuai apa yang dia butuhkan. Dua kategori utama tersebut untuk menggambarkan ciri kepribadian seorang. Ya, jadi bukan untuk menghakimi bahwa yang paling bagus itu tipe pemikir ya, itu. Atau oh yang paling bagus, yang paling menyenangkan itu tipe emosional. Bukan ya. Jadi ini ya tipe pemikir itu belajar untuk lebih bersosial, lebih bisa mengungkapkan. Yang tipe emosional belajar untuk nggak langsung spontan, jadi apa langsung tindakan-tindakan. Tapi dia juga harus apa namanya, berhenti dulu untuk memikirkan tindakannya ini resikonya gimana. Jadi untuk saling melengkapi ya, makanya ya harus untuk menyeimbangkan ya, balance. Nah, jadi oh tipe kamu tipe pemikir begini-begini gitu. Selamanya tipe pemikir ya enggak kayak gitu. Ini kan hanya apa namanya, apa yang sudah dituliskan orang tuanya ya bisa berubah kan, dia bisa memilih pilihannya sendiri ya itu. Nah, ini tujuannya untuk menyeimbangkan balance. Tipe pemikir belajar untuk emosional, mengungkapkan perasaannya. Tipe emosional belajar untuk lebih apa namanya, sebelum bertindak itu
pikirkan terlebih dahulu resikonya ya. Nah, jadi untuk saling menyeimbangkan, bukan untuk menjudge bahwa seumur hidup kamu seperti ini, irisnya begini tuh ya kamu begini terus kayak gitu. Ya sama aja dia berarti tidak adil kayak gitu. Kenapa saya yang dapatnya yang bolong-bolong yang banyak kayak gitu. Enak ya yang dapatnya rapat kayak gitu. Nah, jadi bukan kayak gitu ya, tapi itu hanya adalah apa yang dibawa. Jadi bisa memilih, bisa itu program-programnya di uninstall ya. Jadi ya saya itu bukan yang iris mata itu hanya warisan dari orang tua kayak gitu. Ya, itu harus ditekankan bahwa saya itu bukan yang diiris mata. Kasihan orang yang enak yang oh ini keluarnya ini rapi, enak hidupnya datar-datar. Satunya kok saya lahir keluarnya berantakan, apa namanya udah jalur hidupnya itu naik turun gitu ya kan kasihan itu artinya di situ tidak ada bukan keadilan ya tapi di situ kita bisa belajar untuk menyeimbangkan bahwa saya bukan itu jadi untuk belajar apa yang lemah dari saya gitu ini jenis masih banyak ya oke kita lanjut yang jadi ya, tipe pemikir dan analisa tipenya itu rapat nah, jadi emosional itu ditunjukkan dengan seratnya yang berlubang apakah dengan banyak lakuna, apakah dengan krip, kayak gitu ya. Nah, kalau pemikir, dia ditunjukkan dengan sora, jadi bukan lubang, tapi dia di atasnya. Kayak warna yang menempel di atasnya, ya, sora ya. Sora atau pigmen. Pigmen. Nah, itu tipe pemikir. Kalau tipe yang lubang-lubang, itu tipe yang emosional. Jadi misalnya ini belum punya kamera, belum punya apa namanya HP-nya juga belum foto bagus. Di center aja atau pakai loop. Langsung secara dasar, oh ini tipenya pemikir, oh ini tipenya emosional. Jadi kita sesuaikan, mengkonsultasikannya, menyampaikannya sesuai dengan tipenya dulu. Baru nanti dijelaskan. Nah, tipe pemikir dan penganalisa digambarkan dengan adanya sora itu ya. Sora secara fisik bisa tanda toksin untuk akumulasi daripada obat atau racun kayak gitu ya. Semakin banyak sora, maka karakter pemikirnya semakin kuat ya kayak gitu. Ketika dia banyak, dia semakin tipe yang pemikir apa-apa yang dipikirkan dan kalau ada sora itu tipe yang keras ya, kaku gitu. Tapi kalau nggak ada sora, ya dia tipe pemikir tapi yang lebih ke arah empatik. Jadi dia orangnya gampang kasihan, kemudian melayani kayak gitu. Tapi kalau ada sora, dia tipe pemikir yang keras. Jadi sora itu gambarannya kayak batu ya. Jadi dia harus prinsipnya harus begini kayak gitu, kaku gitu ya. Kayak itu. Nah, kemudian yang emosional, ya emosional itu yang banyak lakunanya, banyak yang intinya yang lupang-lupang itu ya. Tipe kepribadian utama lainnya di iris adalah bukan bulat diserat atau lakuna. Nah, ini tipe yang emosional. Bukan atau lubang ini dipenuhi dengan emosi, memberi orang-orang ini sifat spontanitas, dia semangat, antusiasme, kayak gitu ya. Semakin banyak lakuna, maka semakin tipenya emosional. Jadi ada yang lakunanya itu nggak begitu banyak dengan yang banyak itu tentunya lebih lebih dia mudah kepancing, ke trigger yang lebih banyak lakunanya kayak gitu. Jadi ini bukan fix ini tapi dia lihatnya adalah bertahap ya, gradien itu ya. Kalau banyak ya berarti dia lebih kuat. Kalau dia sedikit ya berarti dia nggak begitu kayak gitu. Nggak begitu sesuai tandanya kayak gitu ya. Tinggal dilihat di mana. Oh ini yang tipe yang berantakan banget, wah ini tipe yang emosional sekali, yang mudah kepancing ya emosi, mudah kepancing emosi itu. Lakuna menghasilkan emosi dan perasaan atau feeling. Lakuna menggambarkan energi emosi yang terperangkap di dalam lubang. Semakin dalam lubang, maka emosinya semakin dalam. Jadi kembali lagi kalau sampai dasarnya itu nggak kelihatan, gelap, itu berarti semakin bermasalah, semakin kuat masalahnya kayak gitu. Ini mengapa krip, nah krip itu yang lubang tapi kecil. Nah, dia gelap itu ya. Nah, lakuna kadang-kadang masih besar ya. Mengapa krip dengan lakuna itu lebih berbahaya krip ya? Karena dia kecil tapi dalam. Kadang orang melihatnya yang besar-besar, padahal oh ini tanda lakuna, lakuna ini yang besar. Yang lebih berbahaya itu yang kecil itu. Termasuk juga pigmen. Pigmen itu yang besar dengan dia yang lebih kecil itu lebih apa namanya? Efeknya itu lebih besar yang pengaruhnya yang kecil. Ini, misalnya dengan yang ini ya. Nah ini lebih di sininya lebih besar ya, lebih apa namanya berbahaya kayak gitu ya, lebih berbahaya yang kecil-kecil kayak itu. Kecil itu lebih berbahaya.
Ini sama halnya dengan menempatkan emosi dalam wadah yang lebih kecil, kemudian tekanannya tinggi, menekannya, ya, membuatnya lebih tidak stabil ya. Jadi emosinya, kalau emosi berarti dia emosinya lebih gampang tidak stabil, lebih mudah tergoncang kayak gitu ya. Karena wadahnya kecil dibanding yang wadahnya besar itu ya. Nah, dia lebih apa namanya, tekanannya itu lebih, dia lebih stabil ya dibanding yang wadahnya kecil lah itu. Makanya grip itu menghasilkan emosi yang lebih reaktif dibanding lakuna. Dan sora lebih bersifat konstriksi atau mengarah ke dalam batin. Kalau yang dia tipe lakuna, dia cenderungnya kan mampu mengungkapkan. Jadi dia emosi tapi ke orang lain ya. Jadi dia apa namanya? Misalnya marah-marah kayak gitu ya ke orang lain itu. Tapi kalau sora dia cenderung lebih ke dalam ya, lebih ke dalam. Lebih fokus karena dia lebih fokus ke pikiran, makanya pikirannya macam-macam itu dibanding emosi. Kalau sora atau pigmen. Jadi dia begini takut ini inilah. Jadi dia belum ngakuin apa-apa, dia sudah buat oh nanti gini gimana ya, nanti gini gimana itu, gini gimana. Jadi ada banyak sekali pikirannya kayak gitu ya. Padahal belum melakukan. Nah, itu menjadi masalah bagi tipe yang pemikir. Umumnya lakuna atau serat neurogenik yang terbuka berhubungan dengan tidak adanya atau kekurangan energi di area posisi mata yang tempati, merasa ada yang hilang. Makanya lubang-lubang itu ya. Kayak ini ya. Nah ini kan lubang ya. Nah ini. Kan dia ada yang kosong berarti. Jadi dalam dirinya ada yang kosong kayak gitu, ada yang kosong. Berarti dia butuh untuk menutup daripada kekosongan ini. Ini kan kayak ada bagian dari atasnya itu terlepas ya, kayak diambil keluar gitu ya. Sehingga kosong ini butuh sesuatu yang mengisi dirinya. Makanya tipe yang banyak lubangnya emosional ini selalu mencari orang lain. Harapannya orang lain itu mampu menutupi lubang yang kosong di hatinya ya, orang lain. Jadi dia pengennya kemana-mana itu ditemenin, dia nggak bisa sendiri. Jadi dia butuh orang lainnya. Kebutuhan terhadap perhatian orang lain itu lebih besar. Dia kan kosong. Beda dengan sora. Kalau sora itu kan dia sudah rapat ya. Sora itu kan di atasnya, berarti di situ dia nggak lubang, nggak berlubang gitu ya, nggak bolong kayak gitu. Tapi kalau sora kan di atasnya, jadi dia bisa melakukan apapun itu sendiri ya. Hanya dia bermasalah dengan dirinya sendiri, karena pikirannya sendiri yang dia bermasalah dengan pikirannya sendiri. Kalau dia lakuna, dia butuh orang lain untuk menutupi ya, lubangnya ini ya. Nah, ini dia butuh ditutupi kayak gini. Semakin banyak lubangnya, berarti kebutuhan akan perhatian orang lain, bantuan itu lebih banyak ya, lebih tinggi kayak gitu. Makanya orang yang punya kayak gini nggak bisa dia sendiri. Dia pengennya keluar-keluar, bersosial kayak gitu ya. Pesta, intinya yang berhubungan dengan orang lain sosial kayak gitu. Kalau tipe rapat, dia nggak begitu tertarik, suka dengan banyak orang kayak gitu ya. Cenderungnya. Itu yang tipe emosional. Ya, semakin banyak lakunanya berarti dia tipe yang semakin emosional. Semakin banyak soranya, nah, dia tipe yang pemikir, analisa itu. Ya, ini tipe pemikir ya. Pemikir suka menganalisa dan berlogika, memperhatikan detail. Jadi ini orangnya yang sesuai SOP. Sesuai banget, sesuai begini-begini, harus begini. Administratif ya, administrasi. Dia lebih lambat untuk memulai, tapi menuntaskan sampai akhir secara detail. Jadi memang kelihatannya di awal pelan-pelan kayak gitu. Nah, tapi sampai selesai itu, sampai akhir detail. Mungkin kalau tipe yang emosional, cepat awalnya cepat kerja, lama-lama dia tinggalkan kayak gitu ya, kadang nggak selesai kayak gitu. Karena dia kan spontan ya. Kalau pengen ini ya berarti langsung bergerak, harus langsung bertindak kayak gitu. Tapi bisa putus asa apa berhenti di tengah jalan kayak gitu. Ini memang agak lambat, tapi dia sampai akhir secara detail. Jadi kalau kayak gini di buru-buru cepet-cepet ya nggak sesuai dengan kondisi dirinya. Gitu. Kecuali dia mau merubah belajar itu mungkin bisa. Ketakutan terbesarnya adalah gagal atau membuat kesalahan. Nah, karena dia takut gagal atau membuat kesalahan sehingga dia harus melakukan tuh pelan-pelan tapi secara detail ya. Yang kerjanya kelihatan agak lambat itu. Makanya ditempatkannya di yang bagian administrasi kan butuh ketelitian gitu ya. Nah, ini kaki dan tangannya menjadi dingin karena kurang sirkulasi ya. Ini yang tipe pemikir. Dia pikir terus sulit untuk mengungkapkan karena mengungkapkan emosi itu yang bentuknya
lakuna ya, yang banyak lakuna. Ini kan nggak banyak lakuna. Yang tipe yang pasien itu ya, itu juga tipe yang pemikir ya, rapat. Nah, makanya dia cenderungnya dingin. Nah, dia kurang sirkulasi. Dia perlu jadi hangat ya atau panas. Hangat. Dia perlu hangat. Udah diterapi nih, ada orang udah terapi apa namanya? Panasin di moksa, dipanasin tuh kakinya tetap dingin kayak gitu ya. Nah, ternyata dia menyimpan emosi. Ketika dia mulai bercerita, nah itu kakinya mulai mulai terasa hangat ya gitu. Itu kalau dia menyimpan emosi. Tapi kalau dia nggak emosi ya didinginkan, mungkin di terapi sudah berefek ya. Tapi kok ini sudah diperbaiki kok belum begitu signifikan hasilnya. Cek dia emosinya apa kayak gitu. Dia terikat di apa tuh apa namanya? Masalah di tubuhnya itu terikat di emosi apa itu. Nah, lihat foto matanya. Jadi enak. Ini kira-kira masalahnya apa ya? Suruh cerita, dia belum tentu juga mau cerita kayak gitu ya. Nah, tinggal aja lihat aja foto matanya, irisnya ya ini terutama. Lihat irisnya, oh tipenya kayak gini. Makanya diusahakan bisa foto iris. Kalau nggak bisa, ya tadi pakai lup itu ya, kaca pembesar. Tinggal sama di sinar. Terus kemudian lihat secara sekilas. Atau lakuna-lakunanya itu digambar di kertas. Itu kalau memang apa namanya belum ada kamera yang bagus itu ya. Tinggal digambar. Oh di sini tuh kayaknya ada lubangnya ini ya digambar. Tengah sini digambar aja. Namun dilihat pakai kaca pembesar itu. Tapi kalau apa namanya kameranya sudah bagus, kamera HP sekarang juga bagus-bagus ya. Tinggal di foto, memang harus penting senter karena saya lihat tuh yang ngirim tuh ya sudah bagus sih dia cara fotonya itu sudah nggak blur ya jelas kayak gitu. Hanya dia kurang terang. Jadi ketika kurang terang kita nggak bisa secara lihat secara detailnya ya. Oh ini ada tanda apa ya? Mungkin ada yang terlewat kayak gitu ya. Nah, makanya kalau bisa terang kayak gitu ya. Dan kameranya udah bagus, tinggal pencahayaannya yang kurang terang kayak gitu. Dan ini tipe emosional ya, ini banyak lubangnya. Kayak gini ya. Nah, dia memang orang kayak orang seni ya, kreatif, kemudian entertain, bersahabat, suka berkumpul, pesta, acara sosial, suka menghibur. Nah, dia berfokus pada perasaan, mungkin tipe yang apa namanya, cocok buat untuk curhat kayak gitu ya. Nah, ada tipe yang eh, bersosial kayak gitu. Nah, tapi dia menderita jika merasa diabaikan atau sendirian gitu. Diabaikan atau sendirian itu paling berat bagi tipe emosional itu. Karena dia apa namanya nggak bisa, dia butuh ini ya untuk melengkapi dirinya. Makanya tipe ini yang nggak bisa ditinggalkan sendiri. Nah, ketika tandanya kayak gini, oh ini tipe yang nggak bisa ditinggalkan sendiri. Dan dia mudah marah atau emosional. Mbak Fitri. Serat gimana? Gue Mbak, serat pada. kan ada. Halo Mbak, bisa dengar suaranya? Iya gimana Bu? Oh iya. Nanti ya. Mbak, kan ada Hah? ya kayak apa sejenis bukan ini sih apa disleksia gitu loh. Jadi ada kan anak-anak Heeh. atau orang disleksia itu tidak bisa emosionalnya tuh mereka belum paham gitu marahnya itu seperti apa, kalau Heeh. dia malu itu kayak apa. Jadi orang Heeh. normal yang melihatnya tuh aneh gitu. Apakah bisa terlihat di tanda irisnya ya Mbak? Ya bisa aja kan irisnya nggak masalah. Jadi dia ya sebenarnya orang disleksia itu mungkin jiwanya itu tahu sih dia marah apa. Hanya orang lingkungannya yang nggak mampu memahami dia. Tapi kalau perasaannya Ada. itu sebenarnya dia, apa namanya dia misal marah apa. Tapi orang sekitarnya yang nggak mampu memahami orang itu, apa namanya anak itu ya. Akhirnya jadi dia marah kayak gitu. Nah itu yang harus diperbaiki pertama adalah orang tuanya. Karena kan dia secara apa namanya dia ada gangguannya, berarti orang tuanya juga harus diperbaiki ya. Apa sebenarnya tandanya gitu. Pak kemudian pada waktu hamilnya ada masalah kayak gitu ya. Apakah itu ketika dia waktu kecilnya sering konflik pasang antara istri sama suaminya, istri suami itu konflik sehingga anaknya seperti itu pasti ada sesuatu ya. Nah, makanya harus dicek semuanya. Baik itu orang tuanya maupun anaknya gitu. Kalau dicek itu ya bisa. Irisnya ya. Irisnya itu ya bisa dilihat asal dia nggak
rusak kayak gitu. Hanya mampu nggak dari foto masalahnya. Udah gerak-gerak kan kadang fotonya agak susah ya. Nah, berarti foto aja orang tuanya kayak gitu. Foto di foto orang tuanya ya. Kayak gitu, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau kalau untuk anak autis atau Down syndrome itu apa bisa kelihatan juga nggak Mbak dari irisnya? Jadi ini nggak Perbedaan mendeteksi, irisnya. oh ini Iya. tipe yang autis, oh ini tipe yang, oh ini tanda yang Down syndrome itu, angka itu kan hanya, itu kan diagnosa apa namanya dari medis ya. Jadi ini melihat apa sih sebenarnya masalahnya itu, apa sih emosi yang dia bawa kayak gitu ya. Oh ini tipenya yang sering stresnya, atau apa kita harus lihat secara keseluruhan. Jadi ini hanya membuka aja, membuka dia apa sih yang dia bawa sebenarnya bebannya itu. Dari iris matanya itu kelihatan. Oh dia membawa beban apa? Oh ini organnya yang bermasalah apa kayak gitu. Baru suruh cerita orang tuanya kayak gitu. Sama orang tuanya suruh dicek. Ini tinggal dilihat dia harus mulai bercerita ya. Oh begini begini dulunya begini. Mungkin ketika lahir dia merasanya ada tanda nggak diharapkan kayak gitu ya. Ketika dalam kandungan bertengkar atau apa itu kan harus diselesaikan. Ketika sudah tahu ya berarti diistighfari, di mohon ampun kayak gitu ya. Ada kesalahan kayak gitu di situ ya. Ya anaknya kan hanya menerima kenapa dia lahirnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau di fotonya anaknya, ya kadang bisa kadang enggak itu kan dia gerak-gerak ya. Dia susah di foto. Palingan ya lihat orang tuanya. Nah, orang tua itu mengobati anaknya. Ya padahal yang bermasalah itu cerminnya adalah orang tuanya itu ya. Itu orang tuanya yang harus dilihat. Tapi dia berfokusnya ngobatin dari sisi anaknya aja gitu. Nah, enggak kunjung-kunjung membaik. Itu kan PR-nya PR orang tuanya yang harus selesaikan. Biar anaknya nggak berat, nah berarti orang tuanya harus menyelesaikan PR-nya dulu. Jadi biar bebannya itu nggak berat ke anaknya gitu. Jadi jangan fokus ke anaknya dulu, tapi ke orang tuanya. Ya kalau anaknya kayak gitu ya diajak ngobrol, kamu begini-begini kan nggak paham ya. Nah itu orang tuanya, itu PR orang tuanya yang harus banyak belajar gitu. Harus dilihat dia masalahnya apa, waktu hamilnya gimana kayak gitu. Harus lihat anaknya. Kayak gitu ya. Saya lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan dilanjutkan di akhir aja, biar nggak keputus dulu ya. Ini ya, ini tanda introvert atau restricted dengan extrovert ya, atau dia tipe balonet itu ya. Kalau dia restricted, kita harus bisa menggambar kolaretnya dulu. Kolaretnya dulu ya. Ini ya, dia agak tebal ini. Nah, kadang ada yang terlihat, kadang ada yang nggak terlihat, gitu ya. Oke. Jadi restricted itu kalau dia kecil ya, ini pendek dibandingkan ini dengan ini. Atau kurang dari sepertiga itu di materi yang iridologi part pertama. Kalau secara emosional dia tipe yang introvert ya, introvert atau tertutup ya, tipe yang tertutup. Tipe yang tertutup. Nah ini kan kayak cirinya ya. Jadi dia semakin mendekati pupilnya, berarti dia semakin introvert. Ini kayak pupil jiwanya. Nah, jadi semakin dekat, berarti dia semakin introvert. Semakin menjauh, berarti dia semakin ekstrovert ya. Semakin dekat keluarga pupil, semakin kuat kepribadiannya yang tertutup gitu ya. Jadi tidak suka pergi jauh dari rumah, kalau sekolah, kalau kerja itu pengennya dekat yang di rumah kayak gitu ya. Nah, kalau tipe kayak gini, suruh merantau jauh kayak gitu, dia bisa mudah sakit-sakitan ya, atau nggak nyaman sebenarnya dirinya. Dia bisa, tapi untuk tipe kayak gini ya nggak nyaman ya, bisa dia tidak nyaman ketika jauh dari rumahnya gitu. Tapi ya bisa, bukan berarti nggak bisa. Tipe pemikir, penganalisa, ahli strategi. Kemudian dia lebih suka menyendiri ya. Dia lebih suka di rumah menyendiri kayak gitu. Kemudian memutuskan suatu secara hati-hati. Dia tipe tertutup. Kemudian sebaliknya yang tipe ekstrovert itu ini ya, yang dia besar. Semakin besar berarti kepribadiannya semakin terbuka ya. Hmm.
dia semakin terbuka. Gitu ya. Jadi apa namanya, ini kan lebar ya. Lebar dibandingkan ini kan lebih pendek ya. Tipenya lebih pendek. Nah ini kan juga lebih lebar. Nah, semakin lebar itu semakin dia terbuka. Semakin jauh dari pupilnya, dari ini ya, pupilnya ini, nanti dia semakin terbuka kepribadiannya. Maka semakin jauh dia pergi juga. Semakin jauh dia misalnya merantau kayak gitu. Nah, tipe kayak gini suka yang keluar-keluar, suka bepergian. Tipe kayak gini suruh dia di rumah. Nah, itu dia yang apa namanya, nyaman lah, banyak pikiran, stres, sakit-sakitan kayak gitu. Nah, dia butuh keluar kayak gitu. Nah, biasanya banyak bicara, dia suka menghibur, ekspresif, itu ya, spontan dalam membuat keputusan, dan dia suka berbagi kayak gitu. Nah, semakin berantakan keluarnya. Nah, kalau keluarnya ini kan lebih simetris, apa namanya, lebih simetris ya. Kalau dia semakin tidak simetris, semakin berantakan ya, naik turun kayak gini ya. Nah, maka semakin tidak stabil emosinya. Apalagi yang tipenya zigzag ini. Kan dia naik turun kayak gitu ya. Maka semakin tidak stabil emosinya. Dibandingkan yang tipenya keluarnya lebih rata, simetris kayak gitu ya. Nah, dia lebih stabil emosinya. Oke, itu yang pertama tadi tipe pemikir, kemudian tipe emosional, kemudian dia tipe introvert sama ekstrovert. Bisa berubah ya. Asal dia mau berubah dan belajar itu. Jadi ini tipe introvert dan ini restricted dan tipe yang pemikir ya. Introvert pemikir. Nah, ini yang ekstrovert emosional. Nah, cenderungnya yang pemikir itu emang tipe yang restricted atau tertutup, itu tipe yang pemikir biasanya. Biasanya ininya rapat. Nah, jadi biasanya dia tipe yang tertutup, yang diikuti dengan dia tipe pemikir rata-rata ya. Kalau yang tipe yang terbuka, nah dia diikuti dengan emosional biasanya. Banyak lubangnya kayak gitu ya. Oke, ini analoginya seperti ini ya, kedalaman lakuna ya. Jadi kebutuhannya ketika dia semakin dalam, artinya kebutuhannya untuk dia terisi itu semakin besar ya, semakin besar. Sehingga dia emosinya semakin reaktif, kemudian dia menginginkan perhatian dari orang lain itu juga semakin besar. Dibanding yang dia tidak dalam ya, kayak gini, tidak dalamnya. Nah, tidak begitu dalam itu, dia nggak begitu terlalu butuh perhatian orang lain. Tapi kalau semakin dalam kayak gini, nah, dia semakin reaktif, emosinya semakin besar ya itu. Oke. Posisi pada chart behavioral iridology bisa dianalogikan seperti koper yang harus dibawa ya. Jadi ada banyak tanda-tandanya ya. Ketika koper yang harus dibawa banyak, maka bebannya juga semakin besar. Ini mengapa mata dengan banyak tanda lakuna maupun sora berarti membawa beban spiritual yang banyak juga. Jadi tugasnya banyak yang harus dikerjakan ya. Tugas-tugasnya banyak yang harus dikerjakan. Ketika semakin banyak tandanya. Ini PR-nya kayak gitu ya. Semakin banyak tandanya itu banyak yang harus selesaikan. Nah, tapi dibalik tugasnya itu ketika dia mampu menyelesaikan bab ini. Oh, bab adrenal, sempurnaan. Ketika dia satu di sini, dia mastering, dia mampu membantu orang-orang yang bermasalah di adrenal, perfeksionis, kayak gitu ya. Oh, di sini di zona hipotalamus. Nah, dia kan pas kepala ya. Hipotalamus. Oh, ketika dia mampu menyelesaikan ini, dia tahu caranya begini. Oh, dia berarti membantu banyak orang yang tandanya juga sama. Jadi tanda ini juga menjadi rahmatnya ya ketika dia menjadi rahmat baginya ketika dia mampu menyelesaikan PR-PR-nya. Semakin PR-nya banyak diselesaikan, artinya dia semakin kualitasnya kan bertambah ya. Nah, itu juga ada manfaatnya. Jadi bukan berarti harus putus asa bahwa iris matanya itu berantakan, lubangnya banyak kayak gitu. Ketika dia mampu mengenali setiap tandanya itu, dia akan semakin sensitif.
semakin mengenali perasaan orang lain. Jadi orang lain belum banyak cerita, dia udah tahu, oh ini perasaannya saya mengalami yang ini, saya tahu yang ini, saya tahu kayak gitu ya. Asal dia mampu mengenali setiap tandanya. Jadi nggak perlu masalah orang yang banyak lubangnya. Ya selalu itu sesuatu yang buruk, jadi itu sesuatu yang baik untuk pemilik mata sehingga dia bisa membantu banyak orang yang tandanya sama gitu. Jadi semua baik mau pemikir, mau emosional, orang itu juga apa namanya dapatan, tapi itu bisa diubah itu ya, bisa dirubah. Dikutip dalam buku Behavioral Ideology, kenyataan bahwa semua mata menceritakan sebuah kisah. Jadi ini ada kisahnya. Ini kan menunjukkan kisah, makanya kayak kitab itu ya, ceritanya ini ada ceritanya. Kadang penafsiran kita salah ya, tetapi mata selalu mengungkapkan kebenaran. Jadi mungkin kita, oh ini kok kurang pas. Oh ternyata informasi yang kita peroleh itu mungkin ada yang kurang kayak gitu. Tapi mata itu sebenarnya menunjukkan sesuai dengan pemilik mata ya. Nah, mungkin kita aja yang bacanya salah. Jadi kalau mata itu ya bicaranya ya sesuai tubuhnya. Tinggal kita bacanya itu benar apa enggak kayak gitu ya. Tapi mata itu benar. Itu. Tujuan dari membaca perbedaan dari mata bukan untuk meramal. Jadi bukan, oh kamu begini gitu ya. Atau untuk menunjukkan kita hebat. Tapi membantu pemilik mata untuk melampaui beban yang dia bawa ya. Jadi kebenaran analisanya dikonfirmasi ke dalam diri. Artinya kalau pemilik matanya, oh enggak mbak, saya enggak mengalami ini. Ya udah nggak usah didebatkan itu ya. Ya seperti ini bu, yang matanya bilang tuh begini-begini, nggak usah berdebat gitu ya. Ya udah, oh dia apa namanya, meskipun baca tuh sudah sesuai chartnya, ini kayaknya benar, tapi ini belum menerima kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Oh ya udah bu, nanti cerita yang lain kayak gitu. Jadi mungkin, oh ini tanya di sini, yang merasa nggak masalah itu. Oh ceritanya dimulai dari sini juga bisa, dimulai dari sini juga bisa kayak gitu ya. Bukan hanya untuk membuka masalahnya gitu. Kalau dia mengatakan enggak ya nggak apa-apa kayak gitu. Nggak harus dipaksakan itu ya. Alur tadi perilaku bergerak dari pusatnya yaitu pupil. Pupil adalah esensi kehidupan atau jiwa. Kemudian pupil bergerak ke pupilnya. Jadi kayak jiwanya bergerak ke sini zona pikiran, zona main. Kemudian sini bergerak ke emosi, baru ke sini ke tindakan itu fisik. Jadi dia bergerak ke luar. Jadi orang punya emosi, punya tindakan itu kan dia digerakkan oleh pikirannya, kayak gitu ya. Misalnya tadi tindakannya tuh suka makan yang manis itu, meskipun diberitahu jangan banyak makan yang manis-manis bu, gula bu kayak gitu. Tapi ketika dia sedih banget berat itu, memang pengennya manis itu. Apa namanya kayak nggak bisa ini, pokoknya saya pengennya makan roti, nah, pengennya makan kue yang manis-manis kayak gitu. Artinya tindakannya itu dikendalikan oleh emosinya. Emosinya nanti terkait dengan pikirannya, kemudian terkait dengan sebenarnya jiwanya yang ternyata jiwanya yang merasa kehilangan kayak gitu ya. Kalau ditarik mundur-mundur itu masalah ke jiwanya, pupilnya itu. Nah, jadi tindakan itu yang terakhir sebenarnya ini adalah dikontrol oleh jiwanya sebenarnya. Yang dikontrol oleh perasaannya. Lalu kita masuk contoh satu aja ini. Udah jam 8.5. Oke. Ini pemilik matanya tanda jantung ya. Ini lakuna jantung atau lakuna. Kalau kita lihat di chartnya di mata kiri ya, di jam berapa ya? Jam 3 ya berarti 90 derajat di sini ya. Di sini ini zonanya zona apa jantung ya gitu. Nah, ini artinya apa? Itu kan artinya apa, setiap tanda itu kan ada artinya ya. Ada banyak itu. Artinya apa? Lakuna jantung itu lakuna pada zona jantung menghasilkan perasaan kehilangan atau keterpisahan dengan orang tua. Dan perasaan sedih, kesepian, pengabaian adalah tanda khas dari area ini. Jadi ini pemilik matanya ya waktu kecilnya itu dititipkan ke apa namanya ke neneknya ya, dititipkan ke neneknya karena orang tuanya kerja gitu ya. Karena dia ada tandanya ini berarti dulu orang tuanya juga dia merasakan kehilangan kayak gitu ya. Jadi dia ada perasaan kehilangannya, kesedihan. Nah, dia ada tandanya ini, jadi dia merasa kehilangan. Mungkin yang dititipkan, tapi dia merasanya nggak kehilangan, karena nggak ada tanda di zona jantungnya, kayak gitu ya. Ketika ada tanda di zona jantungnya itu, dititipkan itu mengaktifkan daripada perasaan kehilangannya, kesedihannya, kayak gitu ya. Dan ternyata ketika dia
besar, kemudian punya anak, anaknya juga sama, dia dititipkan ya, karena berpisah ya sama istrinya berpisah, sehingga anaknya juga dititipkan kayak gitu. Jadi dia anaknya yang mengulang daripada ininya, lakukan jantungnya ini. Mungkin kalau dicek anaknya juga ada tanda di lakuna jantung, tapi saya nggak punya foto mata daripada anaknya. Oke, jadi dia menghasilkan perasaan sedih, kesepian, pengabaian, kehilangan, gitu. Ya ini juga berpisah. Waktu kecil dia dititipkan dan mengaktifkan perasaan kehilangannya. Nah, kemudian dia menikah, dia juga kehilangan istrinya. Dia pisah dengan istrinya kayak gitu. Dan dia punya anak. Ya, mungkin anaknya juga karena orang tuanya berpisah, dia juga bisa merasakan kehilangan kayak gitu. Makanya ketika anaknya itu mau menikah kayak gitu ya, ternyata nggak jadi kayak gitu ya, pisah dengan pacarnya, padahal udah pacaran lama kayak gitu. Dia merasakan kehilangan lagi. Jadi karena kehilangannya ini belum selesai PR-nya. Jadi itu hanya akan diulang melalui event-event yang mungkin jadi sama, bisa jadi berbeda ya. Untuk membersihkan ini PR-nya loh, bab kehilangan. Kamu belum belum selesai, bab kehilangannya itu belum diselesaikan kayak gitu. Sehingga hanya mengulangi lagi bab kehilangan kayak gitu. Dia mengganti kehilangannya dengan sesuatu yang materi, karena dia kehilangan, dia menggantikan materi, sehingga dia terobsesi bisa dengan mobil, pakaian, hubungan, pernikahan, anak, karir, atau banyak uang dapat menjadi materi untuk mengisi kekosongan yang ada di dalam hati. Bisa ketika punya anak, dia jadi terlalu memanjakan anaknya, kayak gitu ya. Tapi anaknya meskipun dimanjakan, bisa anaknya tetap merasa bapaknya itu tidak sesuai dengan keinginannya, kayak gitu ya. Jadi karena perasaannya sama pada perasaan kehilangan itu. Jadi harus dilihat. Makanya paling bagus itu lihat foto orang tuanya, foto anaknya. Ini PR mana yang belum selesai, yang perlu diselesaikan bersama itu ya. Kalau babnya kehilangannya berarti harus diselesaikan bab kehilangannya. Nah, kehilangan ini memicu juga kehilangan. Ya, jadi kalau pekerjaan juga bisa ya. Terkait dengan keuangan juga bisa. Nah, ketika perasaannya itu sedih, kehilangan, maka dia akan bisa mengalami kesulitan keuangan juga. Artinya mungkin proyek tendernya atau proyeknya itu jadi gagal, melakukan apa kok usahanya jadi sepi. Nah, itu karena terikat di kehilangan ini ya. Makanya ketika dia nggak berpisah dengan istrinya, dia jaya ya jadi marketing itu bagus gini. Ketika dia pisah dengan istrinya, dia merasakan kehilangan, langsung pekerjaannya, finansialnya langsung turun drastis ya. Itu karena kehilangan. Nah, selama itu belum diselesaikan kehilangannya itu, ya dia akan mengalami kayak gitu terus, kehilangan ya finansial gitu ya, macam-macam. Kemudian tipenya itu cirinya juga dia banyak bercerita tentang masa lalunya, terkadang melebih-lebihkan untuk mendapatkan perhatian dari seorang. Jadi kadang ceritanya itu berlebihan meskipun itu nggak begitu sesuai dengan faktanya gitu. Dia ceritanya berlebihan dan dia ceritanya biasanya mengulang-ulang cerita masa lalu aja itu ya. Dulu saya begini, dulu saya hebat, dulu saya begini, keuangannya begini, saya jadi orang profesional begini. Jadi dia suka cerita masa lalu. Dia suka cerita masa lalu ya. Itu tandanya kalau lakuna jantung. Nanti di zona jantung ya, nanti di adrenal itu apa, kemudian di liver itu kayak gimana kayak gitu. Itu dibahas lebih mendalam. Ada artinya masing-masing ya. Itu contoh aja lakuna jantung gitu. Nah, kalau tanda kayak gini belum tentu dia sakit jantung. Selera jantungnya itu nggak masalah, tapi orang tuanya kemungkinan dia ada masalah jantung. Karena itu kan warisan dari orang tuanya. Dan ini ya, kayak ini masih banyak ya. Jadi kita cepetin aja ya. Kemudian seorang ibu parubaya yang mengeluhkan kepalanya pusing dan tensinya naik ya. Sudah minum obat tensi tapi kepalanya masih merasa tidak enak dan terasa berat kalau menoleh kiri atau nunduk ya. Jadi lehernya berat kayak gitu. Ini foto ibunya. Ini fotonya keluarga. Ada ibunya, ada suaminya, ada anak-anaknya kayak gitu, foto keluarga. Nah, ternyata dia tipe yang kalau kita lihat, nah ini kan tipe yang aneh ya. Dia memang ada banyak lubang-lubangnya. Tipe yang agak sedikit emosional, meskipun nggak emosional banget ya. Nah, dia tipe yang ininya kecil lah itu ya. Tipe yang
restricted ya, atau introvert. Dia sebenarnya pingin marah kayak gitu ya, pingin mengungkapkan karena dia sebenarnya emosi ya, tapi karena dia tipe introvert, tertutup, kemudian keluarnya itu nggak nampak kayak gitu ya, keluarnya nggak nampak, jadi dia sulit untuk mengungkapkan. Jadi dia marah tapi nggak bisa mengungkapkan, apakah takut sama suaminya kayak gitu ya, dan jadi tekanan bagi dirinya sendiri. Nah, tekanan itu bisa secara emosinya dia bisa mempengaruhi jadi berat ya, lehernya kaku, tensinya naik kayak gitu ya. Hanya tambah dengan ring kolesterol ya. Ring kolesterol. Ya ya, berarti kalau secara emosi itu tipe yang agak keras itu. Apa namanya? Ring kolesterol itu. Punya prinsipnya kaku gitu ya. Makanya bisa membuat pembuluh darahnya kaku. Lakuna pada zona kebenaran ini adalah lakuna di zona kebenarannya. Inner truth. Kebenaran batin itu letaknya di ini mata, yang mata kanan ya berarti. Suara batin itu ya. Suara batin di kebenaran ya, di jam 3. Lakuna pada zona kebenaran menciptakan tantangan yang lebih besar untuk menyuarakan perasaan seorang. Jadi ketika tanda lakunanya di situ, dia tipe orang yang susah untuk mengungkapkannya. Jadi kayak tertahan itu. Ini kalau dilihat di chart fisiknya itu kita lihat zona tiroid. Zona tiroid ya, zona tiroid itu di leher itu ya. Jadi kayak tertahan. Jadi kalau mau ngomong itu kayak kayak tertahan itu ya. Jadi kayak suaranya nggak mampu dia keluarkan kayak gitu. Nah, dia kesulitan untuk menemukan kata-kata untuk mengungkapkan kebenaran di batinnya. Jadi batinnya bilangnya A, tapi dia nggak bisa ngomong A nanti kayak gimana gimana, takut ya. Dia jadinya ngomongnya B kayak gitu ya. Tapi itu membebani dirinya karena dia tandanya di sini harusnya aku tuh ngomongnya kayak gini gitu. Tapi dia nggak bisa ngomong gitu, tertahan. Akhirnya dia jadi tekanan gitu ya. Nah, nanti bisa muncul tandanya di tiroid ya. Garis merahnya di tiroid. Ya ini foto mata istrinya. Kemudian, nah dia kan di mata kanan. Mata kanan berarti terkait dengan laki-laki ya. Terkait dengan laki-laki. Nah berarti pasangannya ya. Oh ternyata dia susah untuk mengungkapkan dengan pasangannya. Ini mata kanannya. Nah ini mata kiri suaminya. Kan berarti terkait dengan perempuan. Nah ini tipe yang lebih emosional lagi ya. Banyak apa namanya lakunanya ya. Banyak lakunanya. Kemudian juga dia ada ring kolesterolnya. Dia kaku mungkin ya. Ini kaku. Kemudian dia ada tanda perfeksionisnya ini. Nah, ini mungkin lebih emosional ya, lebih bisa mengungkapkan. Makanya bapaknya ini lebih emosional. Nah, ini dimarah-marahin terus. Apa namanya di sini ya? Terakhir ini. Ya, dia kan tipe yang mengungkapkan ya, begini, 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 kemana-mana harus ditemani, begini, kayak gitu. Nah, ini menahan, tertekan kayak gitu ya. Ya, akhirnya salah satunya tensinya tinggi gitu ya. Tensinya tinggi. Nah, ternyata di istrinya yang di mata kanan itu ada tanda perfeksionis. Di mata kiri, nah berarti ini kan sebenarnya saling mengharapkan, aku pinginnya tuh ya suamiku tuh seperti ini gitu. Nah, bagian aku ya pinginnya tuh istrinya tuh seperti ini. Nah, akhirnya konflik. Kalau ini mampu mengungkapkan, dia nggak suka mengungkapkan. Kalau ini yang tipe dipendam gitu. Dia punya dia macam. Nah, pas dicek itu dia mulai cerita ya, gimana Mbak apa namanya? Disuruh-suruh sama bapaknya terus, jadi tertekan kayak gitu. Dia mulai agak sedikit cerita gitu. Makanya kalau dia bermasalah ya memang baiknya nggak dicek bareng ya. Kadang orang kalau ketika di berdekatan itu nggak berani ngomong ya. Mungkin kalau ada kasus khusus atau dia bermasalah secara emosi, kita cari emosinya itu lebih baik sendiri aja. Biar dia berani mengungkapkan itu. Kayak gitu ya. Nah ini tanda tiroidnya ya di mata kanan. Garis saku atau pocket pada zona tiroid. Nah ini menunjukkan sampah yang tertahan. Tiroidnya ya. Nah tiroidnya ini kan kayak pocket ini. Berarti ini sampai ngomong sampai nggak bisa tertahan ya. Ini sampah-sampahnya tertahan gitu. Bisa dia banyak dahak kalau secara fisiknya gitu. Kalau emosinya kanan tertahan itu. Misalnya orang makan ya, makan. Nah, dia menyebabkan munculnya lendir ya gitu ya. Nah, karena dia
sebenarnya dia biasa itu nggak masalah bagi tubuhnya, tapi karena dia terikat oleh ada emosinya di situ, organnya jadi tertekan sehingga kerjanya itu jadi kurang optimal. Yang harusnya mampu mengolah jadi nggak bisa mengolah karena tertekan ya oleh emosinya. Sehingga makan sesuatu jadi mudah terbentuk sampah kayak gitu ya. Jadi mudah terbentuk sampah karena kerja organnya tertekan oleh emosinya. Jadi ya ada pengaruhnya, fisik dan emosi itu saling terkait ya. Ada orang yang pola hidupnya sehat, makanannya sehat, dijaga kok harus merahnya banyak. Oh, ternyata dia bisa karena emosi gitu ya. Di emosinya organnya ketika diperiksa memang bermasalah karena apa namanya? Emosinya itu yang menyebabkan organnya kerjanya jadi menurun. Kan gitu. Makanya harus emosinya diangkat, diperbaiki. Nah, dia kan beban organnya nggak begitu berat, kemudian dia dibersihkan, dikasih herbal, dikasih nutrisi kayak gitu ya. Sehingga lebih optimal. Kalau dia diberi herbal, membaik, nanti balik lagi kalau emosinya muncul lagi ya. Dia ke-trigger atau terpicu sesuatu, dia muncul lagi emosinya. Nah ini ya, lihat skleranya ya. Sklera di mata kirinya ini ya. Dia emosional hati ya. Marah. Kemudian ada garis kemarahan, kemudian sampai ke atas ini ya. Nah, ini kan beresiko dia bisa kena ke arah stroke kayak gitu. Saking pusing, tensinya tinggi kayak gitu. Dijelaskan ini potensinya bisa mengarah ke masalah ya di kepalanya ini. Apalagi ada jantung menuju ke zona atas. Beresiko artinya ini perlu diperbaiki gitu. Selain diberikan herbal, dia harus berarti antara pasangan itu harus saling komunikasi ya, sehingga tidak menyebabkan salah satu menjadi korban, sehingga tahu-tahu pasangannya tahu-tahu sakit kayak gitu. Ternyata dia karena konflik tapi nggak berani ngomong, terpendam karena suaminya. Akhirnya suaminya sendiri yang rugi juga, dia kan ya harus mengobati istrinya jadi sakit kayak gitu ya. Nah itu bagusnya memang saling tahu kondisinya masing-masing, kemudian saling mengkomunikasikan ya. Ini zona tiroidnya, ini jantungnya juga merah kayak gitu ya. Ini marah. Oke, ini satu lagi ya. Seorang wanita penaruh bayi yang menderita tumor payudaranya sebelah kiri. Oke, kita lihat ya, punya maksud dengan kakaknya. Kalau kita lihat di sklera yang warnanya ini ya, biru-biru kayak gini. Nah, itu terkait dengan kelenjar, artinya ada kemacetan pada zona kelenjar. Kalau gula, dia kan kadang masih hanya setitik ini ya. Nah, tapi kalau dia agak biru-biru besar itu, dia terkait dengan kelenjar. Ini ya. Nah, dia bisa potensi untuk benjolan, untuk neoplasma, tapi terkait dengan zona kelenjar ya. Udah kelenjar getah bening itu ya, zona kelenjar itu. Nah, kalau kita lihat zona payudaranya, itu garis merah pada zona payudaranya belum begitu merah. Tanda dominannya pada kemacetan di kelenjar getah beningnya utamanya, yang merah. Jadi perbaikan di kelenjarnya. Kalau kita lihat di ini ya, di 130 derajat ini iris kiri ya. Iris kiri. Dia tipenya, kita lihat tipenya dulu, dia tipe yang terbuka ya. Colored distended ini ya. Kan dia besar colorednya. Ya, dia besar. Jadi dia tipe yang terbuka atau extrovert, kemudian suka bersosialisasi, jalan-jalan, kemudian dia tipe yang emosional ya, banyak lakuna. Ini tanda SORA di 120 sampai 130 derajat ini ya. Dia terkait dengan zona, kalau kita lihat tuh zona pankreas dan zona limpa ya. Limpa adalah kelenjar bagian dari sistem limpatiknya. Memang limpatiknya yang bermasalah ya. Secara fisiknya limpanya ada soranya kayak gitu. Sora tumpukan toksin, bisa dari racun atau juga bisa dari tumpukan emosinya. Secara emosional menunjukkan, kalau kita lihat itu kan di zona kemarahan ya, di zona kemarahan. Kemarahan bagian yang kecemburuan. Nah, dari cerita pemilik mata, meski anak bungsu ini anak terakhir gitu matanya. Sejak kecil sering dibedakan dengan kakak-kakaknya, sehingga menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan kayak gitu ya. Dia mengaktifkan yang ini. Nah, ketika ini aktif, karena zona limpa ya, karena dia merasa ketidakadilan, kemarahan, dan kakaknya memang perempuan ya, kan iris kiri. Dia dengan kakak perempuannya. Nah, dia mengaktifkan apa namanya kecemburuan, ketidakadilan, kemarahan pada saudaranya itu. Nah, kemudian ini membuat sistem
limfatiknya itu kerjanya menurun ya. Akhirnya terbentuk benjolan itu ya. Makanya yang sklera itu kan yang sudah aktual ya. Yang sudah aktual nih ya. Nah, dia muncul ini. Artinya ini sejak lahir enggak? Bukan berarti sejak lahir ini ada. Beda dengan iris. Kalau iris kan memang di bawah sejak lahir. Nah, adanya kelemahan ini, kelemahan dari awalnya emosi ya, ke tingkat energi. Nah, ini jadi berubah jadi materi, sudah menjadi materi. Materi ini apa? Benjolan itu ya. Benjolan. Di awalnya dia, oh ini ada kelemahan nih, ada perasaan yang diaktifkan melalui, dia sudah punya potensi ini, kemarahan itu. Diaktifkan melalui tindakan daripada orang tuanya yang bahasanya itu pilih kasih kayak gitu ya, menurut anaknya. Pilih kasih menurut anaknya, sehingga dia mengaktifkan rasa kemarahannya, ketidakadilannya, dia kecemburuan. Nah, dia akhirnya membuat limpahnya jadi lemah, sehingga bekerjanya kurang optimal, jadi mudah terbentuk sampah, akhirnya dia nyatanya bentuk benjolan. Kalau orang sudah berbentuk materi itu baru sadar ya. Baru sadar, oh memang saya itu bermasalah gitu. Ketika memang sampai sudah muncul materinya. Tapi cenderungnya enggak preventif ya, artinya enggak menjaga. Maunya kalau sudah jadi, ya baru apa yang perlu diobati ya gitu. Makanya sebenarnya cek ini, fokusnya sebenarnya arahnya ke preventif ya. Sehingga bukan dia apa namanya kalau sudah jadi terus baru berobat itu ya bisa ini digunakan, tapi lebih ke arah bagaimana kita preventif mencegah ini ya. Nah, sehingga sebelum terjadi bisa dicegah. Karena kalau namanya sudah sakit, sudah menjadi materi, nah itu apakah dia sembuh kembali seperti normal apa enggak itu ya nggak bisa dipastikan ya. Nah, makanya sebelum dia jadi materi, ketika masih tingkat energi itu bisa diperbaiki ya. Misalnya ada cerita itu ibu-ibu apa namanya, dia sesak ya, saking apa namanya dia flu itu ya, hidungnya tersumbat, terus dia sesak kayak gitu ya, udah konsumsi obat, kemudian konsumsi herbal juga, tapi kalau ini belum optimal ya, ada perbaikan tapi kok ini belum optimal kayak gitu, masih sesak, terus kakinya dingin kayak gitu ya, kerasa itu. Nah, ini pasti ada emosi yang mendasarinya. Kemudian dia mulai suruh cerita sama anaknya. Oh, kemungkinan dia rasa bersalah. Kemudian dia bisa bercerita. Kalau dia nggak pas ya dia nggak nangis kayak gitu. Ketika dia pas anaknya bilang ada rasa bersalah kayak gitu, nah dia mulai menangis kayak gitu. Ketika dia mulai menangis kayak gitu, mulai sesaknya itu sudah mulai, kondisinya sudah mulai membaik ya, ada perbaikan kayak gitu. Kakinya tuh juga nggak dingin lagi, padahal ini kan musim penghujan ya, dinginnya gitu, biasanya dingin tuh nggak dingin lagi, artinya aliran energinya itu mulai mengalir ya. Nah, jadi selain kita berikan herbal secara materi untuk perbaikan materinya, kita buka dulu jalur energinya. Jalur energinya itu masalah itu yang membuat nggak mau, yang membuat tertutup itu kan nggak bisa masuk ya. Nah, harus dibuka dulu jalur energinya. Nah, ini kan harus tahu ini masalahnya apa. Kalau dia ditanyain, Bu kamu begini, 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 ya dia nggak jawab kalau itu tidak tepat ya. Makanya kita cari dulu apa sebenarnya masalahnya itu pakai iris mata. Jadi kita tahu, oh ini masalahnya di sini. Nah, baru tanyakan. Ketika dia pas, nanti dia nangis sendiri. Ini banyak orang tuh cerita, apa namanya, ketika menganalisa mata itu bisa pasiennya nangis sendiri. Di situ mulai ada perbaikan, gitu ya. Bukan tujuannya membuat nangis, tapi kalau itu memang bebannya yang selama ini nggak mampu mengungkapkan, aku aja nggak mampu mengungkapkan itu, mbaknya tahu. Akhirnya kan berani untuk menceritakan. Nah, dia mulai nangis kayak gitu. Nah, yang tadi ya. Jadi ini pentingnya kalau ini stuck ini, berarti stuck. Apa sih sebenarnya emosinya itu? Lihat itu dan ditanyakan. Kalau tepat ya dia akan nangis sendiri ya. Tanpa perlu dibuat apa namanya dengan suara kencang, ditakut-takuti, begini-begini. Nanti dia nangis sendiri. Meskipun suaranya ditanyain biasa gitu, dia bisa nangis sendiri ya. Karena itu pas dengan apa yang dia simpan selama ini. Ini tadi ya, kebencian yang mendalam itu ya. Nah, dia ada zona adrenalnya juga ya. Dia perfeksionis. Hanya dia sukanya bersaing dengan kakaknya. Karena dia inginnya juga perfeksionis. Inginnya apa namanya, melakukan sesuatu dengan yang terbaik kayak gitu. Tapi ya selalu kakaknya selalu dipuji. Jadinya ininya mengaktifkan itu ya, kemarahan, kecemburuan kayak gitu. Makanya kalau orang tua itu lihat anaknya, ya
apa yang bermasalah di situ. Jadi perlakuan setiap anak itu bisa beda-beda. Belum tentu diberikan materi begini-begini itu ya memang itu yang dicari. Bisa juga dia mencari sebenarnya kasih sayang kayak gitu. Ada yang memang dia membutuhkan support dari orang tuanya untuk dia bisa belajar kayak gitu. Dia harus beda-beda, jadi harus spesifik, setiap orang itu beda. Jika lihat anaknya dulu, oh foto matanya kayak gini, oh ini kelemahannya di sini, berarti saya harus untuk anak seperti ini dia apa namanya perlakuannya begini. Oh kalau anaknya begini perlakuannya begini ya gitu. Jadi personal ya, pengobatan personal. Setiap orang beda-beda. Hormon adrenal dia ada tanda lakuna di adrenal. Makanya hobinya suka bermain musik. Nah, tapi sudah lama tidak dilakukan. Kemudian traveling, dia juga sudah lama tidak jalan-jalan. Nah, itu menambah daripada dia stresnya ya, menambah stresnya kayak gitu. Kalau ada tipe adrenal, dia suruh melakukan apa yang dia sukai. Biar dia bahagia itu. Kemudian ada zona ginjal ya, terkait dengan harga diri. Zona ginjal itu kan self-esteem. Ketika ada zona ginjal, dia sudah berusaha maksimal, tetap aja dia direndahkan oleh kakaknya, zona harga dirinya. Akhirnya ini harus semakin kuat kemarahannya. Nah ini zona ginjalnya, dia untuk pocket. Meskipun ginjalnya ini belum bermasalah ya, tapi dia potensi ada masalah. Karena bentuk pocket, dia bisa mengarah ke asam urat itu. Tapi itu belum menjadi masalah. Menjadi masalah utamanya di kemarahannya itu. Sudah melakukan yang terbaik, masih direndahkan, mendapatkan perlakuan tidak adil, itu kan sakit ya. Nah ini aktif, jadi limpahnya lemah, kelenjarnya lemah itu. Nah kemudian zona sinus ya, kalau apa namanya kelenjar di atas ini ya, garis, kemudian ada titiknya, fermentasi gula ini bisa mengarah ke arah sinus. Sinus itu ya bukan berarti langsung dia peradangan sinus ya, bisa dia bersin-bersin, mudah flu kayak gitu ya, sakit kepala kayak gitu. Secara emosi dia nggak bisa menangis. Jadi kalau orang ada gangguan sinus, gangguan pernafasan itu suruh dia menangis ya, karena itu untuk mengalirkannya itu. Air mata yang tidak terekspresikan sejak masa kanak-kanak. Jadi dia susah untuk menangis. Jadi suruh nangis saja. Jadi kalau orang habis nangis itu kan kayak hidungnya lancar ya, apa namanya di hidungnya, lendirnya itu kayak keluar gitu. Jadi orang gangguan pernafasan, sinus itu dia suruh banyak menangis gitu. Itu materi yang sudah disampaikan ya, jadi dari iridologi dasar, sklerologi, kemudian bab emosional. Ya itu bisa sudah cukup untuk apa namanya, kalau secara dasarnya ya, secara untuk menganalisa secara umum. Tapi kalau mau belajar lebih mendalam itu RSA 24 buka kelas ya. Kelasnya ini sudah masuk ke batch 5. Kita akan belajar materi iridologi, sklerologi tapi fokus ke organnya. Nah, berarti tanda yang terkait dengan lambung, kolon. Oh, garisnya ini garis gula gitu ya. Terkait dengan pankreas, kemudian hati, ginjal, jantung kayak gitu ya. Jadi kita lihat kan ada tipe-tipe garisnya itu beda-beda ya. Oh, tipe yang tanda neoplasma kayak gitu ya. Tanda neoplasma itu yang garisnya bentuknya kayak gini gitu. Dimanapun di tempatnya itu ini ada potensi terbentuknya benjolan kayak gitu. Jadi banyak orang dilihat tuh ada tanda neoplasmanya ya itu ya. Tapi terbentuknya kapan? Nah, itu bisa 5 tahun, 10 tahun tergantung orangnya. Tapi ketika ada tanda itu berarti kita preventif agar itu tidak terjadi. Nah itu garisnya itu yang beda-beda. Nah, nanti kalau bagi orang yang mau perdalam, belajar lebih dalam, kemudian saya kalau segini itu kurang, saya pengennya lebih mendalami lagi bab ini. Nah itu bisa ikut kelas ini. Nanti kita adakan setelah kuotanya 12 orang ya minimal. Kita lewat Zoom, adakannya 8 kali pertemuan ya. Jadi seminggu 1 kali selama 2 bulan kita belajar. Oh garis tiroid itu tuh, oh di sini ada garis tiroid terhubung ke ginjal. Itu ceritanya apa? Kenapa hubungannya ginjal dengan batu ginjal dengan tiroid kayak gitu ya. Ada banyak. Tapi secara dasarnya itu sudah disampaikan di awal ya. Sudah disampaikan di awal. 2 bulan. Nah, kalau yang emosional sama ya. Kalau tertarik belajar tentang emosional itu kan ada banyak ya. Ada zona
kemarahan, zona pengasuhan, zona jantung, macam-macam itu. Kalau mau belajar setiap detailnya itu apa namanya, setiap zona chartnya itu juga ada kelas iridologi emosional. Intinya kalau sudah terpenuhi kuotanya kita adakan gitu ya. Mungkin bulan depan ya. Bulan depan kita bisa mulai kelasnya ketika kuotanya sudah terpenuhi. Kita belajar time risk, bagaimana posisi pada usia berapa dia mengalami kondisi yang tertekan, dia akan rentan depresi, bisa mengarah ke bunuh diri, dia rentan bermasalah dengan pasangannya, bercerai kayak gitu. Itu belajarnya time risk ya. Jadi kita melihat yang kolaretnya tadi ya. Kolaretnya itu kayak perjalanan dia enggak 60 tahun ya. 60 tahun. Jadi oh ini pada usia berapa dia ada masalah kayak gitu. Ketika ya itu sudah terjadi, ya berarti itu sebagai hikmah. Tapi ketika itu belum terjadi, berarti itu kan preventif. Oh pada usia segini ada terjadi ketidakseimbangan dalam tubuhnya. Baik itu emosionalnya, baik itu fisik, bisa pada waktu usia segitu dia fisiknya emang dalam kondisi yang lemah kayak gitu ya. Bisa dia rentan penyakit, apakah dia kena stroke kayak gitu ya. Dan macam-macam kayak gitu. Nah itu belajarnya time risk. Jadi kolaretnya itu dia perjalanan hidupnya gitu. Artinya ya bisa diubah kalau dia kolaretnya kayak gini. Nah, dia berarti orangnya mudi ya, dia bisa naik turun gitu ya. Naik turun itu. Nah, ini biasanya orang udah cemas itu. Nah, tinggal lihat bentuk kolaretnya itu kayak gimana. Naik turunnya gitu. Itu aja ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Oh, ini udah jam 9.18 ya. Oke. Oke, ada ini ya, cara melihat dalamnya emosi itu gimana ya. Jadi kalau dia ya lakunannya dalam itu kan dia emosinya lebih dalam. Artinya dia masuk misalnya kemarahan. Berarti dia kemarahannya lebih besar dibanding yang dia lebih nampak permukaannya kayak gitu ya. Pigmentasi kalau gelap atau terang beda diagnosa. Jadi kan ada warna pigmennya. Kalau orange berarti dia terkait dengan pankreas. Kalau dia warnanya coklat, berarti dia terkait dengan liver. Kalau dia warnanya kuning, dia terkait dengan ginjal sama kandung kemih ya. Jadi tergantung apa namanya warna dari pigmennya kayak gitu. Kalau alat untuk foto mata ya pakai kamera ya. Jadi bukan di toko optik ya, dia pakai kamera aja. Pakai kamera Canon Exus bisa, Canon PowerShoot bisa, pakai HP juga bisa ya. Pakai HP juga bisa. Yang penting kalau ada fitur makronya itu diaktifkan aja fitur makronya. Jadi biar foto irisnya lebih bagus itu. Jadi yang penting apa namanya kelihatan ya. Dicoba aja HP-nya itu. Bisa nggak kelihatan kayak gitu irisnya. Kalau sklera mungkin lebih gampang ya. Kan dia nggak perlu cahaya yang begitu terang ya, tapi bisa kelihatan. Kalau sklera saya kira banyak bisa ya fotonya. Mungkin yang agak sulit itu di irisnya. Kayak gitu. Oke. Saya mau bertanyakan. Oke, itu kalau nggak ada mungkin ada tambahan dari Mbak Zumratul Hasanah. Mungkin kita lihat contoh analisa mata besok Jumat ya. Kita coba buka apa namanya, apa informasi yang itu tertulis di iris dan skleranya. Kita coba kombinasikan menganalisa iris dan skleranya. Pada kasus ya, pada kasus yang sudah mengirimkan foto matanya. Besok kita latihan hari Jumat mungkin ya. Kalau nggak ada halangan hari Jumat. Oke, kayak gitu. Itu ada yang resen, silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Pak Aswar dan Pak Heri ya. Ada yang mau ditanyakan atau kepencet ya itu? Ya, kepencet Mbak. Oh ya, silahkan. Ini Pak Heri bisa dibuka mic-nya kalau mau tanya. Ya, boleh tanya sedikit Mbak soal yang Ya.
tadi sempat yang agak ada tanda di hati tadi yang terkait orang tersebut ada apa riwayat kejadian yang mungkin kehilangan atau apa tadi ya Mbak ya. Berarti katakanlah hal itu terjadi di usia dia balita di atas 5 tahun mungkin. Apakah berarti selama tanda itu selama kejadian itu belum terjadi, tanda tersebut belum muncul seperti itu ya Mbak? Oke, saya jawab ya Pak. Oke. Jadi kalau iris itu bukan berarti dia tandanya apa namanya kejadian terus tandanya muncul ya. Jadi itu sudah dibawa sejak lahir. Sudah dibawa sejak lahir, tapi ketika ada tandanya misalnya kemarahan ini ya atau kehilangan gitu. Nah, tanda kehilangannya tadi mana ya? Oke, ketika itu sudah ada, tapi adanya kejadian itu mengaktifkan rasa kehilangannya. Nah ini ya. Jadi ini sejak lahir sudah ada namanya iris itu kan dia sejak bawaan lahir ya. Jadi sejak lahirnya dia sudah ada tandanya ini. Artinya dia rentan akan kehilangan. PR-nya itu bagaimana dia mampu melampaui dari bab kehilangan ya, kan jantung ya, kehilangan. Nah, kemudian dia diaktifkan oleh ibunya itu menitipkan ke neneknya ya. Apakah menitipkannya sebentar, apakah dititipkan terus ya gitu. Dia langsung mengaktifkan rasa kehilangan. Berarti saya itu diabaikan oleh orang tua. Saya itu diabaikan oleh orang tua kayak gitu. Jadi terus kemudian dia menganggap bahwa dirinya diabaikan atau ditinggalkan. Diabaikan atau ditinggalkan ya. Nah, umur sampai 7 tahun dia sudah membentuk apa namanya programnya sudah jadi ya. Ketika dia merasa waktu kecil aku tuh memang ditinggalkan, perasaannya kehilangan. Saya itu ditinggalkan, diabaikan gitu. Kemudian dia membuat programnya itu bahwa dia akan apa namanya merasa kehilangan terus-menerus karena dia menganggap bahwa dirinya yang ditinggalkan dia. Gimana yang jelasin? Gini. Jadi Pak, ini kan waktu kecilnya dia tandanya ini, tanda kehilangan ya. Kemudian tindakan orang tuanya dia dititipkan, dia mengaktifkan perasaan kehilangan itu. Nah, dia mengaktifkan perasaan kehilangan itu ketika dia belum mampu menyelesaikan kehilangannya ini. Nah, dia nanti menarik kejadian yang itu membuat perasaannya ini muncul lagi. Perasaan kehilangannya ini muncul lagi. Perasaan kehilangannya muncul lagi. Makanya dia kehilangan istrinya, kemudian kehilangan pekerjaannya, kayak gitu ya. Jadi ini sudah ada, bukan dia mengalami perasaan kehilangan, kemudian ini muncul. Enggak, ini sudah ada, kemudian diaktifkan oleh kejadian, ininya muncul ya. Nah, ini kan potensi. Nah, kemudian dia diaktifkan kejadian jadi aktual. Jadi dia perasaannya sudah hidup, perasaan kehilangannya itu hidup. Nah, karena dia sudah itu perasaan kehilangannya, dia akan menarik sesuatu yang membuat dia kehilangan. Dan dia punya pasangan. Entah mengapa pasangannya itu kok, misalnya dia punya pasangan, pasangannya itu selingkuh kayak gitu. Akhirnya dia pisah dengan pasangannya kayak gitu. Kemudian dia kehilangan finansialnya turun kayak gitu. Jadi dia akan mengalami proses kehilangan. Karena dia sudah rasanya jadi aktif ya. Dia akan mengalami proses kehilangan kayak gitu sampai dia itu mampu nih ya, melampaui perasaannya ya. Melampaui perasaan kehilangannya. Jadi menyelesaikan PR bab kehilangan. Bahwa dirinya tidak bergantung pada orang lain. Tidak bergantung pada orang lain ya. Akhirnya bukan berarti orang itu membawa separuh jiwanya pergi ya enggak. Ya, dia itu tetap utuh itu. Itu kan hanya perasaannya. Dia tidak bergantung pada orang lain. Ini kan lubang ya. Ketika dia merasa tidak bergantung, sudah tidak bergantung pada orang lain, bahwa kebahagiaan saya itu saya tentukan dari diri saya sendiri, dan tidak bergantung pada orang lain lagi ya. Akhirnya ya udah nggak merasakan kehilangan lagi. Kan perasaannya meskipun ditinggalkan, ya dia nggak merasakan kehilangan, sehingga tidak menarik kehilangan yang lain ya. Kayak gitu. Jadi intinya kalau dia tandanya itu, dia masalahnya di kehilangan, kayak gitu aja gampangannya. Banyak kayak gitu Pak.
Nah, tinggal dia dalam hidupnya ya kehilangan kayak si analisa mata yang sebelumnya itu ada tanda di zona jantungnya. Menikah yang pertama bercerai, itu menikah kedua dia ditinggalkan lagi gitu. Ternyata waktu kecilnya dia ditinggalkan oleh bapaknya. Jadi dia sudah merasa kehilangan, dia ada tanda jantungnya ya, PR-nya itu bab kehilangannya yang perlu diselesaikan. Nah, bapaknya itu mengaktifkan ini, kamu lu ada masalah di kehilangan, harus selesaikan. Dia belum mampu menyelesaikan, akhirnya diulang lagi melalui event. Dia ketemu punya suami juga meninggalkannya. Punya suami lagi, dia mungkin yang kedua ini saya nggak bisa gitu. Punya suami lagi, saya kehilangan lagi gitu. Ya ininya belum selesai gitu. Belum ada pemaknaan ya, makna baru ya untuk mengatasi menyelesaikan bab kehilangannya. Jadi adanya kejadian-kejadian itu hanya menunjukkan bahwa kamu itu masih punya PR-nya bab kehilangan itu belum selesai, itu harus diselesaikan. Gimana caranya biar dia mampu punya makna yang baru? Jadi harus belajar tentang ini ya, emosi-emosinya ini ya. Bagaimana melampauinya. Oh, kalau kehilangan tuh berarti yang nggak ada yang hilang karena itu kan dirinya tetap utuh ya. Dia hanya tidak bergantung pada orang lain intinya. Kalau dia nggak bergantung ke orang lain kan nggak kehilangan. Nah, biasanya orang yang kehilangan itu menggantungkan dirinya pada orang lain. Makanya bentuknya ini di lakuna ya. Kayak gitu Pak. Ya, intinya dia bab kehilangan yang harus diselesaikan itu mudahnya ya. Bab kehilangan yang harus diselesaikan. Kalau enggak ya dia hanya mengulangi saja bab kehilangan itu terus-menerus kayak gitu. Jadi itu sejak lahir sudah ada. Sejak lahirnya sudah ada tandanya. Bukan kejadian dulu terus muncul, enggak. Itu sejak lahir tandanya. Ini apa? Warna gelap hitam di sklera tadi yang menandakan benjolan. Apakah awalnya seperti bintik hitam, kemudian lama-kelamaan warna hitam meluas? Ya bisa, intinya dia menyebar, dia besar dia prosesnya. Kalau hanya titik di atas garis, itu biasanya masih fermentasi gula. Biasanya itu kayak bercak. Kan dilihat dari waktu kecil kan nggak ada ya, masih bersih ya. Kakaknya kalau kita lihat sklera kayu itu kan bersih, kemudian dia mulai muncul garisnya, nggak disadari muncul lagi kayak gitu. Kayak gitu, jadi bisa berproses itu garisnya. Jadi kayak gitu, nggak ada pertanyaan lagi. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Mbak Jumrotul Hasanah. Baik, itu pemaparan yang iridologi emosional ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang perlu kita ingat bahwa iris itu genetik, jadi keturunan gitu ya, dari mbah-mbahnya, dari ibunya, bapaknya itu percampuran semuanya ya, terus jadi anaknya. Nah, kalau untuk bapak ibunya yang ketika proses mengandungnya itu ya, ibunya waktu mengandung itu ada konflik, ada masalah itu ya. Itu nanti irisnya bisa beda. Jadi misalnya jadi muncul lubang-lubang gitu ya. Itu kan sudah dijelaskan sama Mbak Fitri. Itu hanya menandakan bahwa ada masalah yang belum selesai. Nah, itu untuk menyelesaikan itu ada tandanya di mata. Nanti anak berikutnya misalnya ya sudah nggak ada konflik lagi gitu ya. Nah, itu sudah mulai bisa nanti mulai beda. Itu contohnya di foto matanya Mbak Fitri sendiri itu ya ada. Jadi antara bapak ibu dan anak bisa agak beda itu iris matanya itu. Jadi rapat tapi gak jadi berlubang. Nah, itu berarti ada masalah. Nah, karena itu nanti Mbak Fitri jadi canggih bab emosi gitu ya. Jadi semakin banyak lubang itu artinya banyak hadiahnya gitu ya. Hadiahnya untuk diselesaikan emosionalnya. Nah, dengan iridologi itu membantu untuk membuka gitu ya, untuk membuka. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ingin lebih mengenali dirinya, anak-anaknya, keluarganya gitu ya, mulai belajar dan ini enggak mahal gitu ya. Untuk kelas online-nya hanya 62.500 per pertemuan. Nanti bisa dibimbing. Jadi kalau yang mau gratisan ada, itu nanti buka-buka aja di YouTube RSH 24.
Tapi kalau yang mau belajar dan dibimbing itu bisa ikut kelasnya gitu ya. Dan ini minimal sekitar 10 sampai 12 orang ya. 12 orang nanti dimulai kelasnya. Jadi kalau sudah kuota memenuhi baru dimulai gitu ya. Mau yang iridologi yang fisik, iridologi sklerologi yang fisik ada, yang emosional ada. Silakan nanti menghubungi kontak personnya kalau yang tertarik gitu ya. Silahkan tertarik mendalami, yang tertarik mendalami bisa mulai belajar. Jadi belajar itu tidak harus langsung bisa gitu ya, tetapi kita mulai itu menunjukkan kesungguhan kita, mulai aware terhadap diri kita. Jadi bentuk mencintai diri kita sendiri, keluarga gitu tuh dengan meningkatkan ilmu biar derajatnya dinaikkan gitu ya. Jadi kalau itu terselesaikan, PR-nya itu tidak membebani keturunannya gitu ya. Jadi kalau kita punya emosi-emosi tidak terselesaikan, itu kan masih ya bebannya itu. Nah, itu diturunkan ke anaknya itu. Makanya hanya akan mengulangi program yang sudah di-download orang tuanya itu tadi ya. Yang kayak yang ceritanya Mbak Fitri tadi misalnya ditinggalkan. Jadi bukan meramal, bukan, tetapi itu hanya menunjukkan bahwa ini loh PR-nya belum selesai, silahkan diselesaikan anak keturunannya. Kalau nggak mau membebani anaknya ya segera diselesaikan sendiri, nanti anaknya juga punya PR sendiri gitu ya. Nah, karena kan kita selama hidup itu jiwanya hidup di ruang waktu itu kan beda-beda ya. Ada kemarahan, ada yang kesedihan, ada yang ditinggalkan, ada yang diabaikan misalnya gitu. Itu beda-beda nanti kerentanan setiap orang itu beda-beda gitu ya. Nah, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Besok kita lanjutkan lagi untuk analisa mata. Kalau yang materinya sudah selesai, memang ini ya terakhirnya. Kemudian yang mau dianalisakan mata, silakan dikirimkan matanya, kirimkan foto matanya yang jelas itu ya. Cara foto matanya sudah ada. Nanti silahkan diikuti. Kemudian latihan foto matanya yang sesuai gitu ya. Jadi lihat depan, lihat kanan, kiri, atas, bawah gitu ya. Ada 10 mata, silahkan dikirimkan. Bagi yang ingin menjadi partisipan, nanti bisa jadi contoh untuk semuanya. Jadi kalau ada tanda yang sama bisa saling mengkonfirmasi gitu ya. Nah, gitu. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.